Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, kita lanjut lagi materi fikih kita. Insyaallah tema pada kesempatan kali ini berkaitan tentang lebih mendalam kepada arti dilalah lafaz, baik secara etimologi bahasa ataupun secara terminologi Islam istilah. Ya, langsung saja lembar ke berikutnya. Ya. Nah, di sini saya terangkan tentang dilalah secara etimologi, secara bahasa. Jadi, dilalah berasal dari kata dilalatun, yang artinya dia adalah bentuk masdar dari kata dalla yadullu, berarti memiliki makna menunjukkan. Ya. Dan kata dilalah sendiri berarti petunjuk dan menunjukkan dilalah. Ya, artinya petunjuk yang menunjukkan atau yang menunjukkan dilalah. Nah, arti dilalah secara umum, masih dalam kategori secara bahasa, adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Nah, itu dilalah. Nah, kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut dengan madlul, yang ditunjuk. Ya. Kemudian dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut madlul adalah hukum itu sendiri. Sedangkan kata sesuatu yang disebut kedua disebut dengan dalil, yang menjadi petunjuk. Nah, dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dengan dalil hukum. Nah, itulah pengertian dilalah secara bahasa atau etimolog. Kemudian dilalah secara terminologi, ya, lembar berikutnya. Menurut istilah atau terminologi adalah menunjukkan suatu lafaz nas kepada pengertian yang dapat dipahami. Sehingga dengan pengertian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan hukum dari sesuatu dalil nas. Tegasnya, dilalah lafaz itu ialah makna atau pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafaz nas, dan atas dasar pengertian tersebut kita dapat mengetahui ketentuan hukum yang dikandung oleh sesuatu dalil nas itu. Nah, nas Al-Quran dan nas Al-Hadis atau As-Sunnah adalah merupakan kumpulan lafaz-lafaz yang dalam usul fikih disebut pula dengan dalil. Dan setiap dalil memiliki dilalah atau dilalah tersendiri. Nah, paham ya? Ini secara istilah. Lembar berikutnya. Nah, yang ini yang dimaksud dengan dalil tadi adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf, ya, bahwa ma yustadalu bin nadri sahihi fihi ala hukmi syar'i amali ala sabilil qat'i aw dhanni, yang artinya segala sesuatu yang dapat, ya, saya ulangi, segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk dengan menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara, yang berarti
atau yang bersifat amali, baik sifatnya yang qat'i maupun yang zonni. Oleh karena itu para pemirsa rahimakumullah, itu dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang disebut dengan dalil atau dalil hukum itu adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan suatu hukum syara atau dasar pertimbangan yang benar dan yang tepat untuk menentukan ya hukum syara. Ya, apakah bisa ditetapkan dengan hukum itu atau mungkin ditolak karena tidak adanya dalil. Nah, itu artinya dalil ya. Jadi pijakan menjadi barang pertimbangan terhadap sesuatu yang ditetapkan dengan hukum. Nah, itu dalil. Kemudian di selanjutnya, oke. Ya. Sementara itu yang dimaksud dengan dilalah seperti yang dijelaskan oleh Dr. Wahbah ya Zuhaili di dalam kitab usulnya, beliau menyebut bahwa dialah adalah kaifiyatu dalalatil lafzi atau alal makna ya, atau kaifiyatu dalalatihi alal muradil mutakallim. Itu kata beliau. Artinya penunjukan suatu lafaz. Ya, ini diperhatikan, penunjukan suatu lafaz atas sesuatu yang dimaksud oleh mutakallim atau cara menunjukkan lafaz atas sesuatu makna. Itu kata beliau. Nah, dilalah sebenarnya merupakan salah satu bagian dalam pembahasan ilmu logika, di mana untuk mengetahui sesuatu tidak mesti harus melihat atau mengamati sesuatu itu secara langsung, tetapi cukup dengan menggunakan petunjuk yang ada. Makanya berpikir dengan menggunakan petunjuk atau isyarat disebut berpikir secara dilalah. Ya. Oleh karena itu, dalam pembahasan ilmu usul fikih, dilalah adalah memahami suatu hukum, ya, memahami suatu hukum syar'i berdasarkan dalil hukum syar'i. Nah, itu adalah dilalah. Makanya kita harus paham ya. Nanti juga insyaallah kita terangkan pembagian dilalah ya. Nanti ada beberapa macam-macam pembagian dilalah. Insyaallah ilmu dilalah ini memang sangat berarti untuk kita mempelajari kaidah-kaidah usuliyah. Insyaallah kedepannya di dalam media belajar kita ini juga akan kita terangkan dan kita fahamkan bagaimana memahami kaidah-kaidah usul yang telah ditetapkan oleh para ulama usuliyah. Baik, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan keberkahan untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.